percaya Tuhan hadir. Amin. Bapak Ibu yang bisa nyanyi bisa sama-sama menyanyikan lagu ini. Kita mau sama-sama buka suara kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Yes. Ku cari wajah-Mu, ya Tuhan. Temukan kasih-Mu, Kau buka
Bapak Ibu, saudara yang ada di Zoom. Kita mau sama-sama rasakan kasih-Nya Tuhan yang lembut malam hari ini. Yes, Tuhan. Ku cari wajah, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin. Kita bersyukur kepada Bapa. Ku dengar suaramu, dengar jawab. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Indah Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan orang yang membutuhkan.
bangkitkan roh kami Tuhan. Biar kami menyala-nyala Tuhan. Dan kami penuh semangat untuk memuji Tuhan, untuk menyembah-Mu. Kirabashi kerata karalabase. Kiralabase. Haleluya. Haleluya. Nama-Mu yang kami tinggikan, wajah-Mu yang kami cari, suara-Mu yang kami ingin dengar Tuhan. Kirabashi kerata karalaba. Oh Yesus, penuhi setiap kami. Kirabashi keralaba yaralaba. Oh Yesus, kirabashi kerabata karalabase. Haleluya. Malam hari ini Tuhan kami mendengar Tuhan, isi hati-Mu Tuhan untuk setiap kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami siap untuk dan diproses Tuhan. Biar hari ini Tuhan, apa yang kami dengar Tuhan, isi hati-Mu Tuhan, kami ingin menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk malam hari ini Bapak. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Kak Siska dan tim. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita ketemu lagi di acara 2 malam ini ya. Hari ini saya agak pertama kali pakai headset. Tenang aja, ini bukan komentator bola ya. Bukan juga customer service BCA. Suara saya jelas ya? Jelas Bapak Ibu ya? Jelas. Ya, jadi saya bukan customer service BCA nagihin kartu kredit ya, bukan ya. Karena pakai headset ini kan jadinya kayak customer service ya. Oke, Bapak Ibu, Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara mengikuti 2 malam ini, sangat luar biasa. Boleh kasih CS-nya jemaat, ada yang bilang saya CS-nya customer service-nya jemaat. Amin. Ya untuk keluhan-keluhan yang tidak terucapkan boleh datang ke saya, kita ngobrol secara langsung ya. Enggak gitu ya. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara, saya salut dan apresiasi lah, menghargai komitmen Bapak Ibu Saudara untuk tetap setia untuk mengikuti 2 malam ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita lanjut ya. Belajar mengenai doa. Kemarin kita udah belajar tentang doa syafaat. Hari ini kita akan belajar mengenai doa dengan firman Tuhan. Oke, sebelumnya mari kita baca dulu nih. Kita lagi bahas Nehemia. Jadi kita baca Nehemia 1 ayat 8 sampai 9. Nanti di layar akan ditampilkan. Nehemia 1 ayat 8 sampai 9, biar saya bacakan ya. Bunyinya firman Tuhan demikian. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Lanjut ayat 9, tetapi bila kamu berbalik kepadaku
dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Ya, kita lanjut dulu baca. Sekarang kita baca Bilangan 32 ayat 13. Bilangan 32 ayat 13. Oke. Bunyinya firman Tuhan demikian. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kisah ini menarik ya. Kalau kita baca ya, kita ingin pelajari tentang doa. Doa dengan firman. Pada dasarnya kita harus tahu dulu gini, Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu dulu bahwa yang menarik dalam ayat ini adalah mereka tuh ngobrol sama Tuhan. Mereka nih ngobrol sama Tuhan. Musa nih lagi ngobrol sama Tuhan pada waktu itu. Dan bayangin, siapa yang berani ngingetin Tuhan? Siapa yang berani ngingetin Tuhan? Gitu. Waktu itu Tuhan lagi kesel, dia pengen udah nih bangsa Israel batu-batu banget nih. Udah ditolongin dari Mesir ya kan, pengen dibawa ke tanah Kanaan yang limpah susu dan madunya, pengen diberkati tapi malah nyembah berhala. Akhirnya Tuhan udah kesel banget. Tapi di situ Musa malah mencoba untuk ngebujuk Tuhan. Tuhan, kan kau yang bilang kalau misalkan bangsa ini berbalik kepadamu, kita gak akan dibinasakan. Kau juga yang berjanji pada Abraham bahwa kita akan menjadi keturunan yang besar gitu. Nah bayangin, Musa tuh berani ngingetin Tuhan. Tapi justru Musa gak kenapa-napa. Dan yang lebih menariknya adalah dia nih ngobrol sama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara harus tahu di dalam doa itu tidak jauh seperti kita sedang ngobrol sama Tuhan. Doa itu apa sih? Doa itu kan cara kita ngobrol sama Tuhan. Doa itu bukan ritual Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita berpikir bahwa doa itu adalah sebuah ritual agama Kristen atau sebuah ritual agama yang dilakukan gitu. Padahal doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan sebenarnya. Jadi nggak ada beda kita ngobrol dengan orang lain dengan kita berdoa gitu. Karena kita mengenal tradisi, mengenal agama, dan ada yang namanya doa, ya akhirnya kita namakan kalau tutup mata, merem, namanya doa gitu. Cuman pada dasarnya tidak ada perbedaan antara ngobrol sama Tuhan dengan berdoa itu sama aja. Doa itu bukanlah ritual. Saya percaya doa bukanlah ritual agama. Kita jangan kalau kita udah jadikan doa sebagai ritual agama ya, kita akan terpatok pada kata-kata. Kita akan terpatok pada setiap ucapan, kita akan terpatok pada durasi. Kalau misalkan durasinya demikian 30 menit, wah saya udah jadi orang Kristen yang baik nih. Kalau misalkan ucap doa saya bagus, indah, Tuhan semesta Allah dan semesta alam dan langit, Engkau berfirman, begitu-gitu, pokoknya indah, tertata rapi ucapan kita tiap kali berdoa. Wah, kelihatannya kayak kita dekat sekali dengan Tuhan. Padahal tidak demikian. Doa itu natural. Doa itu harus lahir dari hubungan kita dengan Allah. Kenapa Musa bisa sampai ngobrol dekat sama Tuhan sampai demikian, sampai dia bisa ngingetin Tuhan? Itu karena dia kenal Tuhan. Itu karena hubungan yang dekat. Kalau Musa nggak ada hubungan sama Tuhan, Musa itu udah pasti mati. Zaman itu, kita harus tahu zaman perjanjian lama itu nggak ada seorang pun yang bisa ngelihat Tuhan nggak mati. Tapi Musa ini dapat perkenanan Tuhan, dia nggak mati. Gitu. Dia adalah salah satu orang yang luar biasa dipilih Tuhan. Makanya pengenalan kita dengan Tuhan akan membuat kita mempunyai hubungan yang natural. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tuh seneng dengan hubungan yang natural. Dia tuh lebih seneng kita ngobrol apa yang kita punya dalam hati, apa yang kita ingin utarakan, daripada sekedar kita tiap kali datang, kita doa,
kita dengar ritual, kita harus doa dengan indah biar Tuhan senang. Enggak sama sekali. Dia bahkan ingin mengetahui sampai detail-detail apa yang kita rasakan. Karena dia menyukai hubungan. Dia lebih menyukai pengenalan daripada sebuah korban. Dia lebih menyukai kasih setia daripada sebuah persembahan. Amin. Nah, kalau kita tahu pada dasarnya doa itu adalah hubungan. Sekarang kita bayangin, coba mulai kita bayangin apa yang bisa kita praktekkan. Kalau kita tahu kita ini doa nih, kita lagi ngobrol sama Tuhan. Ya jelas, coba kita mulai sekarang kita latih diri kita. Ini juga, ini ketika saya menyiapkan materi ini pun memberkati saya dan mengingatkan saya bahwa, oh ya tentang doa memang adalah sebuah hubungan gitu. Ketika kita lagi doa, coba kita bayangin ya. Ketika kita lagi berdoa, kita bayangin kita benar-benar ngobrol dengan Tuhan nih. Sekarang di depan mata kita ada orang, Tuhan di depan kita nih, dan kita ngobrol sama dia nih. Kita otomatis kan kita jadi lebih rileks. Nggak harus kata-kata yang bagus. Karena kita nih ngobrol. Layaknya kayak kita ngobrol ke temen gitu. Layaknya kita ngobrol sesama yang kelihatan gitu di hadapan kita. Kita kan pasti lebih fokus, perhatian kita pasti lebih ada gitu. Daripada kalau ketimbang ritual, kita hanya melantunkan nada-nada doang atau menaikkan kata-kata doang. Tapi sebenarnya belum tentu perhatian kita semua ini ke Tuhan gitu. Itu yang makanya Tuhan ingin hubungan yang natural. Kalau hubungan yang natural kayak layaknya kita punya, bagi Bapak Ibu Saudara yang udah berkeluarga ya, punya istri, pasti kan kalau lagi ngobrol pengen didengar kan, pasti pengen perhatian kan. Baik suaminya kalau lagi ngobrol ya perhatiin gitu, dengerin, jangan asik sendiri, jangan main HP. Begitu juga dengan siapapun, orang kan pasti mau kalau lebih enak lagi ngobrol sama lagi ngobrol pasti dia pengen dapat perhatian kan. Attention-nya dapat, dia nggak sibuk sendiri main HP. Nah, sama Tuhan juga demikian Bapak Ibu Saudara. Hubungan yang natural itu membuat kita menghormati Tuhan. Oke, hubungan yang natural membuat kita menghormati Tuhan. Nah, balik lagi, mengapa kita harus doa dengan firman, ya kan? Makanya kan ada yang bilang doa kok ribet-ribet amat sih, harus pakai ayat, harus pakai firman Tuhan, kita harus ngafalin firman Tuhan. Loh, sekarang ini yang hari ini kita akan pelajari. Ada manfaat, ada sesuatu yang luar biasa di balik doa dengan firman Tuhan. Kenapa kita harus doa dengan firman Tuhan? Musa ini dia kenal sama Tuhan. Makanya dia bisa balikin kata-katanya Tuhan. Karena dia dengar. Dia nih kenal. Musa nih kenal sama Tuhan. Hubungannya tuh kuat. Otomatis selama perjalanan hidupnya dia kan dengar terus apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Mesir, aku akan janji kayak gini, aku akan janji gini. Otomatis ketika dia mencoba membujuk Tuhan, kenapa dia ngebujuknya pakai firman-Nya? Ya karena dia membujuknya pakai perkataannya sendiri. Itu sebabnya Tuhan gak bakal bisa mengingkari perkataannya sendiri. Satu hal dari karakter Tuhan, dia tidak akan bisa mengingkari perkataannya sendiri. Tuhan tidak akan mengingkari apa yang dia sudah janjikan. Saya ulangi, Tuhan tidak akan mengingkari atau membatalkan apa yang dia sudah janjikan. Doa setiap kita pasti pengen doanya dijawab Tuhan. Amin. Pasti apapun itu kita pasti pengen doanya dijawab Tuhan. Nah, ada rahasia di balik itu. Doa yang powerful, doa yang berkuasa itu bukanlah doa yang diucapkan dengan kata-kata yang indah, dengan musik yang megah, dengan emosi yang luar biasa. Bukan. Saya percaya doa, ada dua hal yang membuat doa itu menjadi powerful. Ini boleh Bapak Ibu Saudara catat atau boleh ingat. Ada dua hal yang penting yang harus kita tahu. Kalau doa kita ingin dijawab Tuhan. Doa yang berkuasa itu pertama melibatkan iman. Saya ulangi, doa yang pertama yang berkuasa itu melibatkan iman. Iman, mengapa iman?
kita balik ke dalam diri kita lagi. Ketika saya berdoa, saya percaya nggak saya lagi ngobrol sama Tuhan? Saya lagi ngomong nih sama Tuhan. Ketika saya berdoa, kita renungin. Ini kita belajar bareng ya Bapak Ibu Saudara. Saya juga demikian. Kita renungin baik-baik. Ketika saya berdoa selama ini, benar gak perhatian saya ini ke Tuhan? Benar gak iman saya ini ke Tuhan? Benar gak saya percaya sama Tuhan dan saya tidak hanya percaya. Dan saya mempercayakan diri saya kepada Tuhan. Karena saya udah berdoa kepada dia nih. Artinya saya percaya. Benar gak saya percayakan diri saya ke Tuhan bahwa dia sanggup memegang hidup saya, bahwa dia sanggup membuat hidup saya penuh dengan masa depan yang cerah, seperti yang dikatakannya dalam Yeremia, bahwa dia sanggup membuat saya hidup penuh dengan damai sejahtera. Kita harus tanyakan diri kita dulu, iman kita ini connect gak benar-benar? Kita tahu gak kita lagi doa sama siapa? Kita tahu nggak kita lagi doa sama pencipta langit dan bumi? Dan kita percaya nggak akan hal itu? Percaya nggak kita sebenarnya Tuhan itu dengar doa kita? Kita tanyakan dalam hati kita. Kalau kita berdoa nih selama ini, doa yang kita apapun yang Bapak Ibu Saudara lagi gumuli hari ini ya, entah itu dalam pekerjaan, keuangan, mau apapun itu, benarkah Bapak Ibu Saudara sadari bahwa Tuhan mendengar doa Bapak Ibu Saudara? Ini karena berbicara tentang iman. Kalau Bapak Ibu pada dasarnya pun berdoa, tapi selama ini tanpa sadar ternyata Bapak Ibu Saudara nggak percaya bahwa Tuhan dengerin, ya sama aja bohong. Itu nggak bakal ada kuasanya. Orang-orang yang di dalam perjanjian baru, orang-orang yang mendapatkan mujizat Tuhan, orang-orang yang menggunakan imannya mereka. Mereka menggunakan iman mereka karena mereka tahu bahwa Tuhan tuh dengerin keluh kesah mereka. Waktu perempuan yang sedang pendarahan atau anak perwira yang sedang sekarat gitu ya, dia kan datang nih, Tuhan kalau misalkan nggak kau tolong anakku mati nih, gimana nih gitu. Tuhan tuh dengar. Walaupun di tengah jalan dia layanin orang dulu, sampai akhirnya anaknya udah dibilang udah dapat kabar udah mati. Tuhan tuh dengar Bapak Ibu. Saya hari ini mau kasih tahu bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita. Setiap keluh kesah kita didengarkan oleh Tuhan. Tidak ada satu kata pun yang terlewat dari pendengarannya Tuhan. Setiap doa kita itu diingat Tuhan. Amin. Permasalahannya begini kan. Apakah dijawab? Nah ini yang akan kita bahas juga. Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa Tuhan bekerja sesuai karakternya. Saya ulangi, Tuhan bekerja sesuai dengan karakternya. Ada dua hal yang terpenting dalam hidup yang Tuhan konsen terhadap kita. Yang pertama, Tuhan tuh kalau bekerja, dia selalu mengutamakan kemuliaannya. Dia selalu mengutamakan kerajaannya. Yang kedua adalah pengembangan diri kita. Pengembangan diri kita. Kedua ini nggak bakal bisa diluputin. Bapak Ibu Saudara ya. Kedua ini nggak bakal bisa jadi hal yang dilupain Tuhan. Ini selalu jadi standar. Apakah yang kita minta, apakah yang kita doakan, itu sesuai dalam kemuliaannya, dalam kerajaannya. Yang kedua, apakah yang kita minta, ini membangun diri kita. Karena dia selalu bekerja sesuai dengan karakternya. Bapak Ibu harus tahu itu. Nah kalau ini dua udah nyambung, otomatis pasti Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan apa yang didoakan. Amin. Nah makanya kita belajar mengapa kita harus berdoa dengan firman Tuhan. Karena doa dengan firman Tuhan adalah rahasia untuk ternyata kita mendapatkan jawaban doa kita. Yang kedua selain tadi kan yang pertama adalah iman. Iman kita. Apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kita? Yang kedua adalah kebenaran. Nah ini yang kita akan bahas hari ini. Adalah kebenaran. Kebenaran apa sih? Kebenarannya firman Tuhan. Apa yang Alkitab katakan itu adalah kebenaran. Itu sebabnya doa tanpa membaca firman itu sama aja sayur gak ada garam. Kurang enak. Sama aja musik dangdut tanpa gendang ya. Gak goyang ya Bapak Ibu ya.
kurang goyang gitu kalau nggak ada gendang ya kan, musik dangdut ya. Jadi doa harus disertai oleh kebenaran firman Tuhan. Yakobus 5 ayat 16 berkata demikian, akuilah setiap dosamu. Dan kita tahu lanjutan selanjutnya ada doa orang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Nah, seringkali kita bilang ayo kita doa nih, tenang aja kuasanya besar. Tapi kita seringkali lupa bahwa ada kata doa orang yang benar. Orang yang benar, jangan dilupain. Jangan hanya mau dikabulin, tapi kita lupa apa yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan adalah menjadi orang benar. Itu bagian kita. Karena ketika kita punya hati yang benar, punya karakter yang benar, punya kesungguhan hati untuk mengikuti Yesus, maka otomatis seiring perjalanan waktu doa kita juga akan menjadi doa yang benar. Doa yang benar itu nggak mungkin doa yang benar tidak mungkin memuaskan hawa nafsu kita. Doa yang benar tidak mungkin hanya berfokus kepada keinginan-keinginan kita, memuaskan keinginan kita. Doa yang benar juga membentuk diri kita. Jadi doa pun membentuk diri kita loh Bapak Ibu. Doa dengan firman itu membentuk diri kita. Membentuk diri kita mengenal Tuhan. Siapa yang menciptakan kita, kenapa dia mau kita seperti yang difirmankannya, itu membentuk diri kita. Jadi doa ada sesuatu yang powerful. Faktor yang pertama adalah iman, faktor yang kedua adalah kebenaran. Ini harus berjalan berbarengan. Doa malam ini kita belajar mengenai untuk berdoa kepada jemaat-jemaat yang ada, kepada teman-teman kita, kepada rekan kita semuanya. Pakai ayat kan. Nah itu jangan dianggap remeh Bapak Ibu. Itu kita mendoakan dengan firman Tuhan, dengan perkataan Tuhan sendiri. Kalau misalkan kita gimana Tuhan akhirnya kan di ayat Bilangan 32 ayat 14 setelah kelanjutannya tadi Musa bilang kayak gitu ke Tuhan, akhirnya dibilang menyesalah Tuhan. Dikatakan dalam versi Inggrisnya Tuhan mengubah pikirannya. Wow. Ternyata doa dengan firman Tuhan itu mengubah pemikiran Tuhan. Yang tadinya kayak udah gak ada jawaban, tetapi karena waktu kita doa pakai ayat, kita ngingetin Tuhan, Tuhan engkau berfirman, engkau berjanji. Ini bukan kita yang ngomong. Ini bukan kita kurang ajar saudara. Ini kita namanya kita meminta apa yang seharusnya milik kita. Kan Tuhan udah janjiin, berarti ini akan menjadi milik kita kan. Dan seharusnya sudah menjadi milik kita. Jadi yang kita lakukan apa? Ya kita meminta. Seperti gini, seperti layaknya kita punya uang di bank, kita minta. Kita kan nggak langsung, kalau misalkan pakai kartu ya harus pakai mesin kan. Kalau misalkan lewat teller kan, lewat teller pasti kita minta baik-baik dong. Saya mau narik uang gitu loh. Bukan berarti kita nggak punya uang itu, tapi kan ada caranya, ada cara untuk memintanya. Demikian, ini adalah doa itu adalah salah satu cara untuk meminta dengan Tuhan. Makanya doa dengan firman Tuhan itu sangat powerful. Karena itu adalah cara yang tersopan kalau saya bilang. Kita hanya ngingetin Tuhan, Tuhan engkau yang bilang loh. Engkau yang bilang loh. Musa kan nggak ngomong satu kata yang bikin hati Tuhan tersinggung. Seakan-akan dia ngingetin Tuhan, berani banget ya. Padahal kalau kita lihat secara jelas, gak ada yang salah sama perkataan Musa. Dia cuma membalikan kata-kata Tuhan aja. Tuhan engkau sendiri loh yang bilang kayak gini. Tuhan engkau sendiri yang berjanji pada Abraham. Gitu. Makanya doa dengan firman itu akan sangat-sangat powerful. Karena kita memakai kebenaran. Dan Tuhan selalu bekerja dengan karakternya sendiri. Tadi saya sudah katakan dari awal. Bahwa Tuhan tidak akan membatalkan atau mengingkari apa yang dia sudah katakan. Apa yang dia sudah janjikan itu tidak akan bisa diingkari sama dia. Karena dia bekerja sesuai dengan karakternya. Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu hari ini, amin? Boleh kasih jempolnya kalau belajar sesuatu? Amin. Mantap nih. Jadi jangan lelah kalau misalkan gembala kita minta, ayo kita berdoa, ayo kita berdoa dengan menggunakan ayat.
Sekarang kita tahu ternyata ayat itu mengingatkan Tuhan tentang dirinya. Tuhan, Engkau berfirman, Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk Tuhan menolak. Tidak ada alasan Tuhan untuk menolak. Karena yang kita bicarakan adalah firman-Nya. Yang kita bicarakan adalah kebenarannya. Yang kita bicarakan adalah janjinya Tuhan. Gitu. Ingat, Tuhan menyukai hubungan. Yang kita pelajari hari ini, Tuhan menyukai hubungan. Sekarang kita mulai belajar untuk ketika kita berdoa, kita mulai bayangkan. Kita nih lagi ngobrol sama Tuhan nih. Mungkin nggak kalau kita ngobrol sama Tuhan, perhatian kita kemana-mana. Mungkin nggak kalau kita, nggak usah ngobrol sama Tuhan deh. Kalau hari ini Pak Jokowi nih, di depan kita. Kalau dia ngobrol sama kita nih, face to face, muka berhadapan muka. Kira-kira kita bakal main-main apa enggak? Kira-kira kita bakal main HP enggak di depan dia? Contoh kecil ya kan. Kira-kira kita bakal asik kalau dia lagi ngobrol, kita main game aja, kita main HP aja, kita baca ngobrol sama yang lain. Pasti kita nggak berani kan? Karena sungkan, karena punya rasa takut. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau yang kelihatan depan mata kita aja, kita bisa hormatin kayak gitu, apalagi yang tidak kelihatan. Dan pencipta langit dan bumi, Tuhan itu sendiri. Makanya hari ini kita belajar menghormati Tuhan. Kita belajar taruh perhatian kita ketika nanti kita berdoa nih. Yuk kita belajar fokuskan pikiran kita arahkan pikiran kita. Ini saya lagi ngobrol sama Tuhan. Tuhan ini hidup. Saya lagi nyembah Allah yang hidup. Dia ini lagi dengerin kata-kata saya. Dia ini lagi meresponi. Dia ini lagi lihat saya loh. Bayangkan kayak gitu. Dia ini lagi memperhatikan saya. Ketika saya berdoa, saya mendoakan orang di sebelah saya, mungkin saya mendoakan rekan-rekan kerja saya mendoakan keluarga saya. Dia ini lagi dengerin saya. Terkadang kan kita baru sadar Tuhan mendengarkan doa kita ketika ada jawaban kan. Tapi hari ini percayalah bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita. Kalau Tuhan tidak kabulkan, itu berarti bukan yang terbaik untuk kita. Makanya kita belajar berdoa dengan firman Tuhan agar hati kita juga diubahkan. Agar hati kita juga nggak melulu tentang diri kita. Gitu loh. Agar hati kita ini bersih juga. Agar hati kita ini menjadi orang yang benar yang seperti yang dikatakan di Yakobus. Baru doa kita berkuasa. Baru doa kita penuh dengan mukjizat. Bapak Ibu Saudara pengen doanya dikabulkan? Amin. Nah, mantap. Mantap nih kalau gini. Kalau gini saya semangat nih jadi customer service jemaat GPDKP kan. Ya. Itu saja Bapak Ibu Saudara hari ini. Tuhan memberkati. Saya balikan ke Ci Christine. Ya, Ci Christine boleh? Oh iya, saya belum unmute. Bapak Ibu diberkati. Oke. Amin. Diberkati, boleh unmute dong. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mantap. Baik, jadi ada beberapa Haleluya. poin. Bentar ya. Jadi ada beberapa poin Bapak Ibu. Yang pertama doa yang berkuasa itu melibatkan iman, dan yang kedua melibatkan kebenaran. Saat kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan, maka kita sedang berdoa sesuai dengan kebenaran dan perkataannya sendiri. Itu yang saya catat. Ada satu topik yang bagus sih sebenarnya Bapak Ibu, nanti satu kali ya. Kecilan, tak kedengeran. Kecilan ya? Suaranya kecil. Tes, bagaimana dengan sekarang? Ya, ya. Ada satu topik yang bagus yang tadi Andi sempat singgung, bahwa pada waktu kita berdoa Bapak Ibu, kita berdoa minta Tuhan, saya disuruh dikasih hati siapa, kita pasti minta Tuhan, Tuhan kasih hati saya doain siapa. Tapi pada waktu kita berdoa, seharusnya kita tidak memberikan perhatian atau fokus kita kepada masalah atau orang yang kita doakan. Pada waktu kita berdoa, fokus kita itu adalah kepada Bapa di surga. Jadi banyak orang Kristen salah Bapak Ibu. Waktu doa,
fokusnya ke masalahnya, fokusnya ke orang yang didoakan. Jadi kita nggak lagi bicara dengan Bapa di surga. Nah itu satu topik khusus suatu hari nanti ya Bapak Ibu. Jadi waktu berdoa Bapak Ibu, jangan berikan perhatian kita kepada masalahnya atau kepada orang yang kita doakan. Tapi sadarilah bahwa kita sedang berhadapan muka dengan Bapa kita. Dan kita sedang ngobrol seperti Musa dan seperti Nehemia. Nah kemudian itu satu poin yang menurut saya orang Kristen banyak salah dan saya juga berasa ditegur di sana. Karena biasanya kita fokusnya, ayo kita bayangkan orangnya. Itu sebetulnya tidak tepat ternyata Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang belajarlah menyadari ketika Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu sedang face to face dengan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu sedang ngobrol dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Dan kemarin udah ada contohnya kan, ngobrol dengan Bapa di surga. Melalui siapa? Melalui Yesus. Yesus sudah memberi akses. Bapak, ini anakmu datang. Dia mau memohon nih atas nama saya, bukan karena kebenarannya sendiri. Dan kemudian kita ketemu dengan Bapa dong, dan kita menyampaikan obrolan kita. Jadi kita sedang berbicara dengan Bapa, bukan memberi fokus kepada perhatian atau kepada masalah atau kepada orang yang kita doakan. Itu. Kemudian Bapak Ibu, dalam seminggu ini kita akan belajar topik mengapa sih saya harus berdoa dengan firman Tuhan. Nah, topik ini Bapak Ibu yang akan mendasari kita nanti di khotbah hari Minggu. Seperti yang sudah pernah di-sharingkan dulu, di khotbah hari Minggu mulai bulan Februari itu kita akan membangun yang namanya pintu gerbang domba. Pintu gerbang domba itu bicara tentang anak domba yaitu Kristus. Jadi kita akan belajar untuk membawa diri kita menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana sih anak domba? Yang pasti Tuhan itu adalah dalam kelayakannya dia kudus, dalam ketaatannya, dalam kerelaannya, dan kita semua mau belajar menjadi serupa dengan Kristus. Jadi di ibadah minggu akan dibagikan firman Tuhan yang berkaitan dengan hal itu, kekudusannya, ketaatannya, dan sebagainya. Lalu di doa malam Bapak Ibu, di doa malam kita akan membangun melalui doa-doa kita. Jadi membangun apa? Membangun tembok, membangun pintu gerbang domba itu dengan cara apa? Dengan cara kita akan mendoakan spesifik secara 1 bulan penuh. Itu hanyalah ayat-ayat firman Tuhan. Nah tadi udah ada basicnya ya sedikit ya Bapak Ibu. Yang berkaitan dengan pintu gerbang domba. Contohnya nanti hari ini kita akan doakan tentang kekudusan. Karena itu adalah salah satu hal yang perlu kita bangun. Agar jemaat menjadi kudus, karena kudus itu adalah keinginan Tuhan, kudus itu adalah perintah Tuhan, kudus itu adalah firman-Nya, kudus dalam pikirannya, dalam perkataannya, dalam hatinya, dalam tindakannya. Nah itu kita akan bangun selama 1 bulan, selama Februari. Jadi para pendoa, para pembangun di alam spiritual, kita akan percayalah bahwa apa yang kita doakan tuh ada sesuatu yang terjadi di alam rohani. Kita akan membangun dengan cara itu. Nah, 1 bulan akan dibagikan ayatnya semua tentang pintu gerbang domba. Nanti waktu bicara tentang ketaatan kita akan doain tentang supaya jemaat GPDI ini taat. Mungkin juga bukan hanya kita tentu, tapi orang-orang yang Tuhan percayakan untuk didoakan oleh kita. Nanti waktu bicara topik yang lainnya kita akan doakan itu. Jadi kita berjalan seiring antara apa yang disampaikan di hari Minggu dan apa yang akan kita kerjakan sebagai pendoa-pendoanya Tuhan. Haleluya. Malam ini semuanya adalah pendoa-pendoanya Tuhan. Amin. Laskar-laskarnya Tuhan. Amin. Nah, jadi itu sebabnya Bapak Ibu kita akan berdoa seperti itu selama sebulan, bukan selama sebulan. Nanti begitu topiknya ganti kita juga akan ganti. Nah, kenapa sih Bapak Ibu hari ini kepada seminggu ini akan memberikan pengertian kenapa kita melakukannya demikian, dan percayailah dengan iman bahwa apa yang kita doakan itu pasti ada sesuatu juga yang terjadi di alam yang tidak kelihatan. Nah, hari ini kita akan berdoa nanti tentang kekudusan. Salah satu menjadi serupa dengan Kristus adalah ketika kita belajar hidup kudus, itu menjadi serupa, dan itu bagian dari pintu gerbang domba. Jadi tema doa untuk jemaat dan mungkin untuk Bapak Ibu mendoakan orang lain adalah kita akan doakan area ini, kekudusannya.
Ingatlah orang-orang jiwa-jiwa di sekitar Bapak Ibu yang mungkin masih terikat dengan hal-hal yang tidak kudus. Kepahitan itu juga tidak kudus Bapak Ibu. Bukan cuma bicara masalah mencuri, merampok, atau berzina. Kepahitan itu juga tidak kudus. Hati yang menghakimi orang lain itu juga tidak kudus Bapak Ibu. Pikiran-pikiran yang negatif ke orang lain itu juga tidak kudus. Nah itu kita akan doakan hari ini. Ini adalah salah satu, maaf ini ada telepon yang bunyi ya. Volumenya diturunin aja yang bunyi. Co-host boleh tolong dicari co-host. Ya, terima kasih. Jadi ini Bapak Ibu berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah Bapak Ibu ini kita akan doakan buat orang-orang yang ada di sekitar kita, buat seluruh jemaat GPDI Kasih Persaudaraan, dan kita akan bangun kekudusan di alam rohani supaya mereka hidup kudus. Kita akan bangun atmosfer kekudusan bagi seluruh jemaat GPDI dan bahkan bagi setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan ada di sekitar Bapak Ibu, keluarga, tetangga, dan sebagainya. Nah, ini nanti hari ini akan diwakili Ibu Tres. Jadi Ibu Tres berdoanya hanya kekudusan saja nih Bu Tres ya. Halo Bu Tres, boleh tes mic? Adakah? Halo Ibu Tres? Apakah di sini ada Ibu Tres? Oke, siap. Ya, ada ya Bu. Ya, jadi Bu Tres hari ini berdoanya hanya kekudusan saja. Nggak usah doakan yang lainnya Bu. Kita fokus kepada kekudusan saja. Nah, kemudian nanti doa untuk bangsa akan diwakili oleh Tikmas. Nanti kita akan doakan di pokok yang hari Senin aja ya Tikmas ya. Hari Senin itu kenapa kalau kita doakan A sampai Z Bapak Ibu pasti banyak dan panjang. Jadi kita belajar mendoakan secara spesifik. Nah, ini salah satu hal kenapa kita berdoa dengan firman Tuhan. Kadang-kadang kalau enggak, kita nih doanya bingung mau yang mana yang didoain terlalu banyak. Nah, dengan ini spesifik. Jadi hari ini untuk bangsa dan negara kita cuma mau doakan setiap orang-orang yang sakit, yang kena positif, PDP, ODP, OTG, dan semuanya yang hari ini kena dampak sakit secara fisik virus corona. Ya, mungkin itu saja. Silahkan Ika, saya serahkan kembali dan nanti akan ditutup. Ini Coach Jeffrey on apa enggak ya? Halo? Oke, baik. Nanti kemudian saya akan tutup setelah Tikmas. Terima kasih. Silahkan Ika. Yap. Makasih Cici, makasih Andi buat firmannya. Haleluya. Hari ini saya diberkati banget, ada satu hal yang luar biasa. Kalau kita lagi berdoa sama Tuhan tuh kita kayak lagi berkata-kata sama Tuhan, kita kayak lagi menceritakan, kita kayak lagi bangun hubungan karena Tuhan suka dengan hubungan yang lebih intim. Malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara saat nanti ada waktu untuk berdoa boleh di unmute juga boleh untuk kita sama-sama saling menyemangati dalam berdoa, nggak apa-apa. Buat Bapak Ibu nanti abis kita menyanyikan satu lagu boleh di unmute, kita boleh sama-sama berdoa dengan suara yang lantang, dengan hubungan yang lebih intim lagi. Yes. Kita mau katakan roh Allah yang hidup penuhiku. Atasku
beri waktu untuk Bapak Ibu Saudara, kita semua mau mulai berdoa untuk nama yang Tuhan taruh di hati kita. Kita mau bangun hubungan yang intim sama Tuhan. Bapak Ibu boleh unmute. Kita mau sama-sama berdoa. Kirabashi kerata karala base. Kirabashi kerata karala bayara lala base. Kirabashi kerata karala bayara base. Kirabashi kerata karala bayara lala base. Kirabashi ada hati yang Tuhan pulihkan. Kirabashi kerata biar ada hidup yang Tuhan bebaskan. Kirabashi kerata karala bayara lala Kirabashi kerata bayara Jesus. Kirabasi karabata karala bayara lala base. Kirabashi karabata karala bayara lala base. Worship you, my Lord. Kirabata karala bayara lala base. Kirabata bayara lala base. I worship Kirabashi karabata karala my Lord. I worship my Lord. Jesus. Biar ada hidup. Silahkan Bu Tres boleh berdoa mewakili kita semua. Ibu Tres. Ya, Yesus. Malam hari ini kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh berada bersama-sama Tuhan. Sehati sepikir Tuhan. Malam ini Tuhan kami serahkan gereja kami ke DBI Kasih Persaudaraan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang Amin. mengetahui di mana Tuhan. Tuhan. Kami percaya Tuhan ada perlindungan-Mu, ada penyertaan-Mu sempurna buat jemaat GBDI Kasih Persaudaraan Tuhan. Tuhan, Engkau yang memilih mereka Tuhan. Engkau yang memelihara mereka Tuhan. Tuhan, apapun yang mereka alami saat-saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau turut tangan Tuhan. Engkau turun tangan Tuhan dalam setiap perkara mereka Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan juga ibadah-ibadah GBDI Kasih Persaudaraan di dalam tangan-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, ibadah umum melalui Zoom atau ibadah langsung Tuhan. Kami percaya Tuhan ada hadirat-Mu, ada perkenanan-Mu bagi setiap umat Tuhan di mana boleh berada. Tuhan, kami serahkan umat-umat-Mu GBDI Kasih Persaudaraan di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memimpin mereka Tuhan. Untuk yakin dan percaya Tuhan, Engkau membuat anak-anak GBDI Kasih Persaudaraan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, menjadi kepala bukan ekor, dan akan tetap naik dan bukan turun Tuhan. Jemaat GBDI Kasih Persaudaraan di dalam tangan-Mu Tuhan, di mana berada Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, berkatin Tuhan. Keluar masuknya Tuhan, Allah Engkau yang memberkatin jemaat-jemaat GBDI Kasih Persaudaraan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk pertolongan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, setiap kasih persaudaraan dengan sempurna Tuhan. Dengan setiap
jemaat GPDI Kasih Persaudaraan berusaha menjadi hidup damai dengan semua orang Tuhan, dan mengetuk kekudusan. Berkat Tuhan bagi setiap orang yang dekat dengan Dia di pergumulan apapun Tuhan. Engkau percaya, kami percaya Tuhan, Engkau menyertai mereka. Engkau pakai mereka dengan luar biasa Tuhan, dalam lingkungan mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka jemaat GPDI Kasih Persaudaraan boleh menerima kekurangan dan kelebihan teman-teman mereka Tuhan. Karena itu menjadi perlengkapan setiap kami Tuhan, untuk selalu kita dilengkapi Tuhan. Kami percaya Tuhan, jadikan setiap kami Tuhan menjadi orang-orang yang membawa damai Tuhan, membawa damai Tuhan dalam setiap lingkungannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan jadikan setiap kami Tuhan, umat-umat-Mu GPDI Kasih Persaudaraan serupa dengan Kristus dalam kekudusan, kudus dalam perkataan, kudus dalam pikiran, kudus dalam hati, dan kudus dalam perbuatannya Tuhan, di dalam nama Yesus. Saya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dan kami Tuhan, jemaat-jemaat GPDI Kasih Persaudaraan Tuhan, kami rindu Tuhan, visi gereja kami akan dipenuhi, dan kita akan melakukan semua itu. Kita akan menjadi gereja sel, kita akan menjadi gereja sel yang dewasa dan berdoa dan melakukan amanat agung Tuhan. Inilah gereja kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, biar umat-umat-Mu GPDI Kasih Persaudaraan boleh melakukan dengan benar dan mengiringi Engkau Tuhan, hingga akhirnya Engkau datang Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati Gembala Bidang kami, Bapak Cipta dan Ibu Christine Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui beliau kami boleh mengenal Engkau lebih dekat Tuhan. Melalui beliau Tuhan, kami boleh mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Melalui beliau kami boleh dituntun berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Engkau memberkati beliau dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, pengertian, dan selalu baru untuk setiap hari Tuhan. Supaya jemaat kita kasih persaudaraan terus diperlengkapi Tuhan dengan firman-firman yang ditaburkan melalui beliau Tuhan. Berkati rumah tangganya, anak-anaknya Tuhan. Engkau memberkati apa yang menjadi pergumulannya. Engkau melindungi, mepakarin keluarganya dengan perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, syukur, hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Malam hari ini Tuhan, hari ini kami bersehati, bersepikir Tuhan. Kami khusus berdoa Tuhan malam hari ini untuk setiap orang-orang yang mengalami sakit Tuhan. Ya Tuhan. Orang-orang yang rentan akan virus corona Tuhan. Ya Tuhan. Di bangsa kami bawa ke dalam Ya tangan Tuhan. Tuhan. Kami berdoa dimanapun mereka berada Tuhan. Di rumah sakit, di rumah masing-masing yang terisolasi mandiri Tuhan. Ya Tuhan. Dimanapun mereka dirawat malam hari ini Tuhan. Kami angkat hati kami angkat tangan kami berkati. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Segala sakit penyakit Tuhan, tidak ada Tuhan yang mustahil bagimu Tuhan. Segala sakit penyakit apapun kalau Engkau berkehendak hilang, pasti hilang Tuhan. Kami percaya dengan iman. Malam hari ini kami berdoa Tuhan buat setiap mereka yang terbaring sakit Tuhan. Buat setiap mereka yang terbaring malam hari ini Tuhan. Dengan iman kami berkati mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Kami bukan minta yang terbaik, kami bukan minta kesembuhan, tapi kami minta yang terbaik Tuhan. Kami minta yang terbaik Tuhan untuk mereka. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari apapun Tuhan. Kami berdoa kuatkan mereka Tuhan, bahkan keluarga mereka. Tuhan, kalau ada mereka yang terbaring sakit, keluarga mereka menunggu di rumah dengan penuh kekhawatiran. Hari ini kami berkati di dalam nama Yesus. Yang mereka perlukan Tuhan Kau cukupkan. Yang mereka butuhkan Tuhan Kau berikan Tuhan di dalam nama Yesus. Kekuatan, ketegaran hati. Malam hari ini kami berdoa, kami berkati keluarga mereka Tuhan yang sehat Tuhan. Berkati, beri kekuatan Tuhan. Dan pengharapan mereka yang tiada putus Tuhan. Dan biarkan Tuhan malam hari ini kami berkati mereka ada pengharapan di dalam kasih karunia Yesus. Kami percaya 2000 tahun yang lalu
mati menebus kami, bukan menebus kami, tapi mengangkat sakit, penyakit, dan kutuk dari tubuh kami di Yes. dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan juga buat orang-orang yang mungkin OTG Tuhan. Ya, Orang-orang Tuhan yang sakit, terjangkit Tuhan, tapi Ya, tidak Tuhan. menunjukkan gejala apapun. Kami berdoa, tingkatkan sistem imun mereka Tuhan. Ya. Sehingga mereka tetap kuat Tuhan. Yes. Kami berdoa di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Karuniamu ada Tuhan atas mereka. Kami percaya darahmu. Ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yes. Ada Engkau di dalam tubuh kami. Yes. Ada darahmu mengalir dalam tubuh kami. Sehingga kami malam hari ini, setiap kami mengklaim Tuhan, tubuh ini milikmu. Ya Tubuh Tuhan. ini milikmu Tuhan. Ya Tuhan. Jangan biarkan sakit melemahkan kami. Ya Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu Tuhan yang baik menurut pandangan-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami berkati di dalam nama Yesus. Tuhan, paru-paru kami, sistem pernafasan kami, sistem imun kami, Engkau yang Ya. menciptakan sedemikian rupa Tuhan. Semua yang ada di tubuh kami, Engkau begitu tahu detailnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sekali-sekali tidak ada rencana-Mu yang gagal Tuhan. Yes. Tubuh ini milik-Mu Tuhan, kami berkati Tuhan. Kami taruh tangan kami Tuhan, di dada kami. Kami katakan Tuhan, tubuh ini milik-Mu Tuhan. Kalau ada sakit penyakit malam hari ini Tuhan atas kami Tuhan, dan kalau ada malam ini Tuhan sakit penyakit atas saudara kami, atas keluarga kami yang lain Tuhan, atas teman-teman orang dekat siapapun Tuhan di luar sana, bahkan yang tidak kami kenal, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami klaim Tuhan, ini tubuh-Mu Tuhan. Tuhan kuatkan Tuhan, beri yang terbaik di dalam nama Yesus. Rencana-Mu tidak ada yang gagal. Sekali lagi rencana-Mu tidak ada yang gagal Tuhan. Kehendak-Mu jadilah Bapa, kehendak-Mu jadilah. Apa yang menurut pandangan-Mu baik. Kami hanya berserah dan berdoa, kuatkan dan teguhkan hati kami. Biar kami bisa memandang sebagaimana kacamata-Mu Tuhan. Biar kami bisa memandang Tuhan dari bagaimana sisi Engkau melihat Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup orang-orang di luar sana ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar kasih karunia-Mu bukan hanya nyata bagi orang-orang percaya, tapi biar kasih karunia-Mu juga nyata Tuhan buat mereka yang belum percaya. Sehingga melalui hal-hal ini Tuhan, Ya Tuhan. banyak orang melihat Engkau. Banyak orang mengenal Engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa. Ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ya Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan turun atas mereka yang berbaring sakit. Ya Belas Tuhan. kasihan-Mu Tuhan turun atas mereka Tuhan Ya yang Tuhan. OTG. Belas kasihan-Mu Tuhan turun atas keluarga mereka yang di rumah menunggu dengan cemas Tuhan. Ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Bapa. Malam hari ini, apapun yang kami dan mereka alami, biar kami menyadari bahwa ada kasih karunia Allah dan campur tangan Allah di dalamnya. Kami bersyukur Bapak. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang besar seperti Engkau. Itu sebabnya malam hari ini kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Perkuat tubuh kami Tuhan, karena tubuh ini milik-Mu. Kami serahkan tubuh ini ke dalam tangan-Mu karena ini milik-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kasih karunia Allah bekerja. Amin. Dan kami lepaskan itu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Bapa, malam hari ini aku datang di dalam nama Tuhan Yesus. Aku meminta perlindungan bagi seluruh jemaat GPDI Kasih Persaudaraan. Secara khusus buat setiap bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang tergabung di dalam doa malam ini. Ada proteksi ilahi atas hidup mereka. Tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Segala pekerjaan yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku melepaskan di dalam nama Yesus berkat
dari Allah Bapa. Ya. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi seluruh jemaat GPDI Kasih Persaudaraan. Tuhan menyinari seluruh jemaat GPDI Kasih Persaudaraan dengan wajahnya, dengan kasih yang tidak terbatas, dan memberikan kepada setiap kami kasih karunia. Tuhan, Engkau akan selalu memberikan damai sejahtera yang sempurna bagi setiap jemaat GPDI Kasih Persaudaraan, bagi setiap keluarga-keluarga, bagi setiap pernikahan-pernikahan, bagi setiap hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara menantu dengan mertua, hubungan antara suami dengan istri. Semuanya ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan kami semua boleh menyinarkan kemuliaan Allah itu melalui hidup kami Tuhan, dan menjadi berkat seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Thank you, Andi. Firman-Nya luar biasa. Thank you, Kodes.